A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarimata sholihin ila yaumiddin amma ba'du. Sobat 3R Global Channel dimanapun kita berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita meneruskan mutolangah deres malih pada babagan kitab Nusuriyah 40 hadis tasbih. Kita bacakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul ashir, hadis yang ke-10 man Kulayb bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya qaumi utlubul jannata bijuhtikum wahrabu minan nari bijuhtikum wa innal jannata la yanamu talibuha wa innan nara la yanamu haribuha wa innal jannata mahfufatun bil makarihi wa innan nara mahfufatun bil ladzati wasyahawati wala tulhikum anil akhirah. Dari Kulayb bin Hazim, beliau mendengarkan langsung dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah dalam hadisnya kaum ingsun ataupun ya seluruhnya, carilah olehmu surga dengan kepayahan ataupun dengan kesungguh-sungguh memayahkan diri kalian semua, dan larilah kalian semua dari neraka dengan sungguh-sungguh memayahkan diri Anda kalian semua. Karena orang yang mencari surga itu tidaklah tidur, demikian juga orang yang lari dari neraka juga bukan orang yang tidur. Sesungguhnya surga itu diliputi dengan perkara yang tidak menyenangkan, sedemikian pula neraka diliputi dengan hal-hal yang ladzah wasyahawah, ladzah ataupun kesenangan-kesenangan, kenikmatan dan kegemaran-kegemaran. Yang kita inti poinnya, layanamu, tidaklah tidur sopo tolibuha, layanamul jannata tolibuha walayanamu haribun nar. Jadi tidaklah tidur. Di sini ada perintah dalam amar tolabnya, carilah dengan bijuhtikum, kesungguh-sungguhan dan dalam kepayahan. Ketidaktiduran tersebut kita kaitkan dengan innal jannata, inna fil jannatil ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotorun ala qalbi bashar. Surga itu tidaklah sesuatu yang pernah kita lihat, kita dengar, dan kita raba dengan perasaan hati. Jadi tidak bisa digambarkan dengan imajinasi ataupun penggambaran-penggambaran yang sudah pernah kita lihat. Tidur di sini ada terhubung dengan bijuhtikum, kesungguh-sungguhan dan memayahkan. Yang kita payahkan adalah nafsu kita, hawa-hawa, syahwat-syahwat, dan ladzah-ladzah, kenikmatan-kenikmatan syahwat dan nafsu-nafsu, jiwa-jiwa lawamah, jiwa amarah, serta jiwa sufiyah. Allah, mangga. Ini dari alam-alam jiwa-jiwa sufiyah. Nah, di situ perannya adalah kenikmatan. Tidak pingin apa-apa, tidak pingin kerja, tapi pinginnya yang bahagia. Ya, masuk, mangga.
Mangga, 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 mangga. Anda dari yang selalu punya sarang di sufiah, nafsu sufiah. Jiwa-jiwa kesenangan. Jiwa-jiwa kesenangan. Jiwa kesenangan. Tapi ya ada fungsinya saja. Jadi kejiwaan dari lawamah, sufiah, mutmainah dan amarah memang semuanya punya peran dan punya keaktifan masing-masing. Toh itu semuanya adalah permanen. Silakan sufiah, mutmainah, lawamah, amarah itu permanen semua, kinerja semuanya. Tapi tatkala dipayahkan, Anda menolak dengan payah-payah, sungguh-sungguh dan seterusnya, menolak. Tapi bawaan Anda adalah membuka tentang kesenangan lah ya. Anda tidak mampu, ya udah kan Anda keluar saja. Ya ini lumayan, ya, boleh. Curangan. Kepengen ketemu yo. Ayo, jauh-jauhnya. Sini. Dia boleh ngomong dia. Saya. Ada yang boleh ngomong kan ya? Itu tidak boleh. Itu kan tadi tidak boleh ngomong. Berarti ada wilayah-wilayah yang boleh ngomong. Kamu tahu enggak bocoran-bocoran tentang manusia? Semua manusia pingin bahagia di kemudian harinya. Itu kan sifat manusia. Sifat manusia. Kok saya tahu lah kalau masalah itu saya tahu. Tapi ajaran kami supaya apa? Mengenal Anda supaya tidak tidur. Ya tidak boleh. Dan ditekan dengan kepayahan. Anda kalau dipayahkan itu bagaimana? Ya tidak mau. Bisa. Kepayahan apa yang Anda tahu dari manusia yang memayahkan nafsu-nafsu itu? Memayahkan nafsu. Iya. Yang saya tidak suka itu mereka memayahkan dirinya sendiri, mendekatkan kepada sananya. Saya tidak mau memayahkan. Saya tidak suka dengan orang sepayah seperti apa Anda maksudnya? Sepayah apa? Iya. Orang-orang seperti itu. Anda tatkala ada orang-orang kayak gitu itu sepayah. Ya tadi kan saya orang seperti itu kan. Iya. Omongannya kok dibulat-bulat. Intinya sama. Sepayah apa Anda maksudnya? Apa mengerdil? Apa menyusut? Apa membesar dan mengecil? Mengecil. Saya harus ngomong membesar kok harus ngomong mengecil. Mengecil lah. Aduh. Saya itu membesar, mengecil. Saya tidak membuka ini tidak boleh dibuka. Saya harus mengecil. Aduh. Oh, iya. Anda kan mengecil. Membesar mengecil. Mengecil sehingga ada sesuatu yang besar. Tatkala Anda yang mengecil, maka ada yang besar. Iya. Yang besar itu apa? Yang besar itu saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Berarti bukan wilayahnya. Ya, jelas wilayah saya, tapi tidak mau ngomong. Oh, tidak mau ngomong. Iya. Jadi suka kecil. Ya, dari besar saya. Karena sakam kecilnya tidak. Saya besar. Kalau Anda tidak dipayahkan, Anda akan membesar. Mengecil, besar. Aduh, saya harus berbohong. Membesar, mengecil. Aduh, gimana ini? Aduh. Tidak, artinya kalau Anda tidak dipayahkan, Anda akan membesar. Jelas. Terus ada yang kecil. Dia membesar, mengecil. Kan ada jiwa 4 dalam diri manusia ini. Ya, jiwa amarah, lawamah, sufiah, dan jiwa mutmainahnya kan. Ya. Nah, tatkala ini sufiah membesar, didukung oleh amarah dan lawamah, ada yang mengecil enggak? Ada. Apa itu? Mutmainahnya mengecil. Mutmainahnya kecil. Nah, peran Anda dari 3 nafsu ini, 3 jiwa nafsu ini, menyerang ini semuanya apa bagaimana? Menyerang. Agar? Makanya 3 itu harus dipayahkan. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Dipayahkan itu kamu gimana?
kayak gini, tatkala manusia itu memayahkan diri maka ini besar. Besar. Aduh, kecil lah. Besar ya, besar. Ini membesar, Membesar. Anda yang mengecil. Nah, tatkala ini membesar, orang itu akan hidup penglihatannya. Iya kan? Orang itu akan hidup penglihatan basirohnya, penglihatan batinnya, penglihatan latifah, ruh dan latifah, ngakal, semuanya Tapi akan melihat dan mendengar dan oh, jadi kalau si mutmainahnya mengecil, Anda tidak pernah dipayahkan, maka semuanya buta. Berkata-kata yang tidak baik untuk seperti itu. Jadikan seperti itu. Aduh. Kata-kata orang tidak tahu. Ya. Artinya membuta ya. Membuta. Dan itu selama tatkala Anda besar maka ini tidur. Si basiroh itu tidur. Makanya tidur. Penglihatannya tidur ya. Nah, penglihatan yang Anda itu peran kayak gitu, tahu enggak tujuannya? Tujuannya iya, agar jiwa-jiwa itu hilang dari manusia itu sendiri. Jiwa enggak akan hilang, maksudnya udah permanen. Ya, maksudnya jiwa-jiwa yang kebaikan itu akan hilang dari manusia itu sendiri. Tujuan Anda kayak gitu? Iya, tujuan itu bukankah Anda itu tujuannya apa? Menjauhkan apa mendekatkan? Menenggelamkan mutmainah ini. Menenggelamkan. Mutmainah supaya tenggelam, mengecil. Iya. Menenggelamkan. Tidak lagi mengecil, menenggelamkan, hilang. Enggak, kenapa harus ditenggelamkan? Tujuan Anda itu apa? Tujuan pendek ataupun tujuan panjang? Tujuan panjang lah, tujuan kesananya nanti. Kesana kemana? Apa tahu Anda kesana? Kesana mana maksudnya? Kesana itu ada. Kesana tempat saya. Enggak. Sorga. Iya, enggak, sana tempat saya. Tempat kamu sorga. Iya, ini tidak. Ada kata-kata sorga kamu adalah neraka bagi kami. Apa? Sorga kamu adalah neraka bagi kami. Surga saya neraka bagi kami. Iya. Dan surga saya adalah neraka bagi kamu, kan kayak gitu. Karena innal jannata mahfufatun bil makarih. Saya di sini di sidang atau gimana sih? Bukan sidang, kita lagi komunikasi supaya menjadi komunitas setan. Oh, komunitas setan, komunitas saya. Iya, kalau berkomunikasi dengan komunitasnya itu bagus. Maka saya harus jadi setan. Ya setan. Iya. Manusia memang harus menjadi setan. Makanya kalau menjadi setan, mau main-main aja tinggal masih harus ditinggalkan. Jangan. Ini kan tadi kalau surga Anda adalah neraka bagi saya kan? Bagi manusia. Iya kan? Iya. Makanya saya harus jadi setan dulu untuk mengetahui surga Anda adalah neraka bagi saya kan kayak gitu. Bingung? Ya ada kamu masuk ini nunggu. Anda dibantu oleh lawamah. Lawamah itu kalau sufi adalah bercita-cita, lawamah adalah sufi adalah mengendorkan, tapi pinginnya enak, tapi selalu mengendorkan untuk kesemangatan kan ya. Jangan pernah semangat ini. Adapun lawamah adalah selalu menginginkan makan, minum, tidur, apa penak, semuanya penak tanpa harus bekerja ataupun payah-payah. Antara sufi dan lawamah ini sama ndak pingin payah kan. Kalau ndak pingin payah berarti nyopet. Nah, iya kan. Anda mengambil mengambil bagian manusia dari sisi apanya? Manusia itu belum sampai, ini baru rangkaian awal. Anda belum tahu sejatinya manusia itu. Udah tahu. Makanya kita lagi mengkupas luaran-luaran saja. Jiwa-jiwa yang kita sama kan?
Iya, kita Kalau- juga sama. Kalau manusia itu saya tidak tahu dalam-dalamnya itu gimana. Ya saya karena apa? Kayak gini ya. Mengkupas sedikit dari manusia. Manusia sering mengaku, saya pribadi, ini tangan aku. Tapi tangan ini bukan aku. Ya jelas tangan kamu. Jelas tangan kamu. Ini tangan saya. Contoh ada Ini tangan aku. itu nafsu. Walaupun rekek-rekek seperti ini tangan aku. Iya, makanya nafsu itu tidak akan bisa nyampe ke situ. Karena masih rangkaian luar manusia. Ini tangan aku, ini tangan mataku. Walaupun golor-golornya mataku. Lah, iya, walaupun kolor-kolor itu matamu kan, Mataku, matamu kan, mataku. matamu kan, matamu kan. Tapi mata itu bukan kamu. Ya punya saja. Iya bu, ya iya. Ini kan apa namanya batas itu jelas sekali. Batas itu jelas sekali antara melakukan sesuatu dengan hawa nafsu itu batasannya jelas sekali. Biduh tikum artinya payahkan yang kayak gini kita akan bisa melihat kalau ini tanganku tapi tangan ini bukanlah aku. Ini rumahku tapi rumah ini bukan aku. Ayo itu yang di luar. Yang di dalam contoh ini kakiku tapi kaki ini bukan aku. Ya kaki aku lah. Ini kan kakiku. Iya. Tapi kaki ini bukan aku. Ya jelas aku. Lah aku Seandainya kakinya enggak ada, ya aku baik. ya punya aku. Seandainya kakinya tidak ada pun tetap aku. Ya tidak. Aku. Iya. Tidak. Nafsu itu batasnya cepat. Jadi beribadah, melakukan kegiatan rutinitas. Tapi kalau masih dalam batas-batas bujukan-bujukan amarah, keambisian, ambisius segala sesuatu, maka dopingan lawama dan sufiah adalah sampai metoknya di situ. Sehingga cenderung pada pembenaran diri. Ya harus benar loh. Iya, ini contoh, ini kacamata. Ini kacamataku. Tapi kacamata ini bukan aku. Kalau gambaran kayak gini Anda paham kan? Karena sudah luar kan? Ya, kalau itu jelas. Jelas kan? Tidak dipakai. Berarti bukan. Bukan, kan itu bukan manusia. Alah. Ini rambutku. Tapi rambut ini bukan aku. Ya kamu. Ya kan? Itulah nafsu. Jadi sebatas itu. Jadi makanya manusia itu ojo tidur. Untuk tidak tidur, maka payahkan ketiga jiwa ini. Ini kakiku, tapi kaki ini bukan aku. Lah aku di mana? Nah, kalau level-level 4 jiwa ini, dan jiwa ini mengenal kepada sesuatu yang dikenal awal, maka akan buta. Kalau yang mutmainah ini tidak disuburkan, maka akunya dibutakan, gitu kan? Akunya kepada bentuk pribadi nafsu itu kan? Iya kan? Orang-orang maksud karena nafsu itu hanya sebatas itu lingkarannya. Ya aku lah, yang penting aku. Punya aku. Ya udah kamu keluar dulu ini amarah lah mau masuk. Apa tekan ngono apa anda ketiganya itu ndak nyampe insya Allah. Itu luaran manusia baru ke arah jiwa. Marah juga nggak menyampe. Cabang-cabangnya ini banyak, cabang lawama, sufia dan amarah cabangnya banyak. Mangga punya ladang namanya amarah dan dia suka juga kepada hal-hal yang keambisi sesuatu. Itu kan manusia. Manusia juga saya punya Anda punya saya. Tapi Anda bukan saya, aku. saya punya Anda gitu. Iya, tapi sama-sama. Tapi kamu bukan aku. Ya aku lah. Kayak gitu kan? Masih sama putarannya berarti enggak paham kan kamu? Karena intinya cuma amarah. Kalau amarah tambah bodoh. Ya. Amarah itu tolol. Oh, jadi makin marah memang orang itu makin tolol ya? Ya enggak, pandai. Ini korekku.